Kita dari kelompok 9. Materi 7 Ya. yang berjudul hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Perkenalkan, nama saya Rika Sri Astuti Nur. Nama saya Afifah Nurianti Hasna. Nama saya Rani Rubiah. Nama saya Sigit Aji Pamungkas. Kita di sini mau bersosialisasi di SMP Negeri 2 Dua Cugena. Baik, kita akan mulai bersosialisasi. Jadi stay tune guys. Kemon. Sebelumnya kalian tahu gak sih bahwa kita itu sebagai manusia yang bernegara itu mendapatkan hak dan kewajiban seperti yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi apapun yang kita dapatkan dan apapun yang akan kita lakukan itu harus sesuai dengan undang-undang. Nah, tahu gak sih hak itu apa? Nah, jadi hak itu segala sesuatu yang akan kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Terus hak juga merupakan sesuatu yang telah kita terima sejak lahir. Misalnya contohnya tuh kayak agama. Nah, agama kan itu hak kita ya buat pemilih mau masuk ke agama apa gitu. Itu gak bisa diganggu gugat lagi. Ngerti gak? Apa katanya hak itu apa? Setelah kita mengetahui hak itu, maka kita juga harus mengetahui kewajiban kita. Dan kewajiban itu adalah merupakan segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan bertanggung jawab. Terus hak dan kewajiban itu tuh harus dilaksanakan secara seimbang. Jadi nggak bisa hak dulu baru kewajiban. Jadi harus berbarengan. Karena apa? Karena kalau kita mau mendapatkan hak, kita juga harus melaksanakan dulu kewajiban. Jadi gak bisa tuh, misal kita pengen hak ini, tapi kitanya aja gak ngelakuin kewajiban kita. Di sini Islam semua. Islam. Jadi kalau misalkan kita nggak menjalankan kewajiban kita, ya dosa. Nah, jadi kata lain dari dosa itu kayak kalau misalkan dalam apa namanya dalam materi itu keharusan lah, yang harus jadi harus balance, tahu balance, jadi harus seimbang. Tahu ngerti nggak? Jadi itu kayak contohnya tuh misal kita tuh pengen mendapatkan fasilitas di sekolah tuh yang bagus gitu ya, tapi kitanya aja sebagai siswa tuh belum menjalankan kewajiban kita sebagai siswa untuk menjaga fasilitas itu sendiri. Nah, jadi nggak bisa kita pengen fasilitas yang bagus tapi kitanya aja belum gitu ya, belum menjalani kewajiban kita. Selain hak yang tadi udah disampaikan, jadi kalian tuh bersuara misalkan apa namanya menjawab pertanyaan, apapun yang kalian utarakan jangan takut salah, itu hak, itu maksudnya hak kalian. Jadi kayak tadi dia bagiannya mau jawab tapi takut salah misalkan ya, padahal itu nggak apa-apa, itu hak kalian ya. Di sini yang pertama ada pasal 28 ayat 3 Undang-Undang yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Kayak kalian misalkan nanti suatu saat kalau mempunyai KTP kalian itu bakal ada hak suara berregistrasi apa itu hak kalian. Yang kedua ada Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang memberikan jaminan dan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat. Ngerti nggak? Ngerti. Apa tuh? Ayo. Jadi pada hakikatnya hak asasi manusia terdiri atas dua hak dasar yang paling fundamental, yaitu hak kebersamaan
Jadi kalian tuh bersuara sangat menjawab pertanyaan. Apapun yang kalian utarakan, jangan takut salah, itu hak. Itu maksudnya hak kalian. Jadi kayak tadi dia mau jawab tapi takut salah misalkan ya. Padahal itu nggak apa-apa, itu hak kalian ya. Di sini yang pertama ada pasal 28 ayat 3 Undang-Undang yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Kayak kalian misalkan nanti suatu saat kalau mempunyai KTP kalian itu bakal ada hak suara registrasi apa itu hak kalian. Yang kedua ada Undang-Undang 39 tentang hak asasi manusia yang memberikan jaminan dan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat. Ngerti nggak? Ngerti. Apa tuh? Jadi kalian tuh bebas berpendapat hak kalian gitu, mau berpendapat apapun, asalkan kalian harus bertanggung jawab sama pendapat kalian. Ya. Indonesia merupakan negara demokrasi yang artinya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Jadi apabila terdapat kebijakan pemerintah yang dinilai sewenang-wenang dan merugikan rakyat, maka rakyat berhak melawan dengan bersuara. Ada istilah yang muncul bernama people power yang artinya kekuatan rakyat. Dapat dikatakan bahwa people power merupakan wujud pemberontakan dari rakyat dalam mengekspresikan kekecewaan terhadap pemerintah. Ada yang tahu people power? Apa dong? Masuk, cuman lebih spesifiknya tuh kayak kekuatan rakyat, kekuatan lebih nggak sih? Jadi kan misalkan kalau misalkan presiden melakukan kesalahan, kalian punya power nih buat ngasih tahu kalau itu salah, bisa lewat apa tadi? Ya itu paham? Udah? Ada yang mau ditanyakan? Ayo yang nanya nanti bakalan dapat apa? Jadi ini teman-teman kalian yang menjawab pertanyaan dari kami. Untuk selanjutnya, untuk kedepannya, kakak harap kalian bisa berani untuk bersuara, berani untuk menjawab. Jangan takut salah ya. Misalkan nanti guru kalian ada yang bertanya, jangan takut salah untuk menjawab. Ya paham? Dadah dulu dong ke kamera.